Pada dasarnya, semut rangrang adalah termasuk golongan hewan karnivora. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, semut rangrang akan memakan hewan yang lain. Di video ini akan kami sajikan tentang pemberian makan semut rangrang di peternakan dengan cara yang benar. Simaklah video ini sampai akhir, jangan di skip agar Anda tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abian, channel yang selalu memberikan informasi tentang semut rangrang. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, bahwa pada dasarnya semut rangrang adalah hewan karnivora, maka makanan dari semut rangrang ini secara umum adalah semua yang berasal dari hewan. Semut rangrang di alam biasanya memakan serangga atau hewan lain, baik yang mereka temukan dalam kondisi mati atau yang mereka tangkap dalam kondisi hidup. Di beberapa peternakan semut rangrang Indonesia, ada yang memberikan makan semut rangrang dengan ulat Hongkong, ulat kandang, jangkrik, dan juga yang lainnya. Di peternakan kami menggunakan daging ayam sebagai pakan semut rangrang. Penggunaan daging ayam sebagai pakan semut rangrang ini karena kami sudah membandingkannya dengan bahan-bahan lain atau pakan yang lain dan hasilnya relatif sama untuk produksi telur dari ratu semut rangrang. Sedangkan harga daging ayam di tempat kami jauh lebih murah dibanding dengan ulat Hongkong, ulat kandang, ataupun jangkrik. Dan tentunya untuk mendapatkan daging ayam ini sangatlah mudah. Untuk memberikan kepada semut rangrang, kami mengirisnya tipis dan memanjang. Tujuan dari pengirisan yang tipis ini agar semut rangrang bisa menghisap sari-sari makanan sampai ke bagian dalam daging. Jika diiris tebal-tebal, maka semut rangrang tidak akan bisa menghisap bagian dalam daging sehingga hanya akan membusuk dan terbuang sia-sia. Sedangkan tujuan diiris panjang ini agar daging ini terasa berat bagi semut rangrang sehingga tidak bisa digotong dan dibawa ke dalam sarang. Karena makanan basah seperti ini jika dibawa ke sarang nantinya akan menimbulkan jamur sehingga membuat sarang semut rangrang dalam toples ini menjadi kotor. Kemudian semut rangrang meninggalkan sarang tersebut. Pemberian daging atau pemberian makanan dengan hewan mati ini juga bertujuan untuk mengurangi naluri liar dari semut rangrang. Semut rangrang yang terbiasa diberikan makanan dengan hewan hidup akan lebih liar dan lebih buas dikarenakan dia selalu terbiasa untuk bertarung melumpuhkan mangsanya. Jika semut yang kita pelihara ini tidak liar dan jinak, maka akan banyak keuntungan yang kita dapatkan. Semut yang jinak tidak akan mudah kabur dari rak penangkaran, tidak gampang stres, dan juga gigitannya tidak terlalu menyakitkan sehingga kita akan lebih mudah nantinya dalam memanen telur atau krotonya. Selain bagian daging, Anda juga bisa memberikan tulang-tulang sisa makanan lauk Anda kepada semut rangrang agar daging yang masih menempel sedikit bisa dimakan oleh semut rangrang. Hal ini tentu akan mengurangi biaya pakan Anda karena ini bisa Anda peroleh secara gratis. Makanan semut rangrang ini sebenarnya bisa diletakkan di mana saja sesuai dengan selera Anda selama masih dalam jangkauan semut rangrang. Bisa Anda letakkan di atas toples sarang atau di alas rak penangkaran semut rangrang. Ini tidak akan mempengaruhi produksi semut rangrang dan tidak akan berpengaruh apapun terhadap semut rangrang. Perlu kami berikan informasi tambahan bahwa pemberian pakan semut rangrang dengan menggunakan daging ayam ini mempunyai kelemahan, yaitu daging ayam ini mengandung banyak lemak.
Sedangkan semut rangrang lebih membutuhkan protein yang tinggi daripada kandungan lemak. Di sini dapat kita lihat bahwa pemberian pakan berupa daging ayam di hari pertama cukup membuat antusias semut rangrang dan sangat tertarik untuk memakannya. Akan tetapi di hari-hari selanjutnya ketika kadar protein yang ada dalam daging ayam sudah berkurang, maka semut rangrang yang memakannya pun semakin berkurang. Dan jika kandungan protein sudah habis dihisap oleh semut rangrang ini, maka semut rangrang akan meninggalkan makanannya. Yang tersisa hanyalah lemak dan juga ampas dari daging tersebut. Oke teman-teman, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa semut rangrang adalah hewan karnivora yang untuk memenuhi kebutuhan makannya, dia memakan hewan lain. Di peternakan semut rangrang sebaiknya jangan memberikan makanan semut rangrang dengan hewan hidup agar dia tidak liar. Pemberian makan semut rangrang dengan bangkai atau hewan yang sudah mati akan menjadikan semut rangrang menjadi jinak dan kita pun lebih mudah dalam memeliharanya. Terima kasih sudah menonton, dan saya ingatkan kepada Anda yang belum subscribe, silahkan mensubscribe channel ini, tekan tombol like jika Anda menyukai videonya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan jika kami mengupload video baru yang tentunya akan lebih menarik. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar dan kami berusaha menjawabnya dengan sebaik mungkin. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.